Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Deda Dwi Apriliana SPD, guru dari SDN 3 Bleke, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Kabupaten Lombok Barat. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Adapun pertanyaan pematik yang pertama yaitu, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak dan Ibu? Menurut saya, seorang pendidik harus menjadi contoh atau teladan bagi peserta didiknya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat pada anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Sebagai seorang pendidik, tugas kita adalah membantu anak-anak mengembangkan potensi alami mereka dan menyesuaikan diri dengan tuntunan zaman yang terus berkembang. Untuk memberikan pendidikan anak yang mendukung perkembangan anak secara holistik, seorang pendidik perlu memiliki pemahaman yang mendalam dan sepenuh hati terhadap dimensi-dimensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila, yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. 5, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Ya, itu tadi adalah lagu mengenai profil pelajar Pancasila. Untuk menciptakan profil pelajar Pancasila yang diharapkan, seorang guru perlu memiliki visi yang kuat dalam menciptakan perubahan positif di sekolahnya. Visi ini harus berfokus pada kepentingan dan keberhasilan murid-muridnya. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif mengedepankan penghargaan terhadap potensi dan keunikan setiap murid serta mendorong mereka untuk aktif berinquiry dan mendorong mereka mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila. Dengan menggunakan pendekatan ini, seorang guru dapat membangun lingkungan belajar yang inklusif, kolaboratif, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Melalui visi yang berpihak pada murid dan pendekatan inquiry apresiatif, guru dapat membantu dan mewujudkan profil Pancasila yang berkualitas dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. SDN 3 Bleke merupakan salah satu sekolah yang telah menyediakan berbagai media pembelajaran berbasis teknologi dan komunikasi kepada murid-muridnya. Hal ini memungkinkan guru dan siswa untuk memanfaatkan sarana dan prasarana seperti Chromebook secara luas dalam mengakses berbagai informasi yang ada di internet. Berikut adalah contoh pemanfaatan Chromebook yang sudah dilakukan di SDN 3 Bleke. Dalam hal ini, saya sebagai guru kelas 4B berusaha mewujudkan paradigma inquiry apresiatif melalui sebuah inisiatif perubahan, yaitu peningkatan kompetensi media digital siswa di lingkungan sekolah melalui pemanfaatan Chromebook dan edu-teknologi di sekolah. Diharapkan melalui prakarsa perubahan ini, peran pendidik dapat mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dengan mengikuti kodrat zaman dan kodrat alam.
Dengan melakukan peningkatan kompetensi media digital pada siswa melalui pemanfaatan Chromebook dan media edu-teknologi, pendidik berperan sebagai teladan yang membimbing murid dalam mengembangkan potensi mereka sesuai dengan kodrat yang ada pada mereka. Hal ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan dalam pendidikan sehingga profil pelajar Pancasila dapat terwujud dengan baik. Selanjutnya, pertanyaan pematik kedua. Revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membaca dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Di tugas demonstrasi kontekstual sebelumnya, saya sudah membuat visi, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, berbudaya, kompetitif, berwawasan global. Berdasarkan paradigma inquiry apresiatif yang telah saya rancang, visi tersebut kemudian telah saya revisi menjadi mewujudkan peserta didik yang religius, berbudaya, kompetitif, tangguh, dan berwawasan global. Alasan pemilihan visi ini adalah karena saya ingin menghasilkan generasi yang religius. Karakter yang mencerminkan sila Pancasila pertama, di mana akan tercermin sikap siswa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dengan berperilaku sopan dan santun, berbudi pekerti, serta berakhlak mulia. Lalu, berbudaya merupakan representasi dari karakter siswa yang tanggap akan perubahan dan perkembangan zaman, namun tetap memegang nilai-nilai luhur akar budaya bangsa Indonesia yang merupakan kekuatan dan kekayaan bangsa. Kompetitif merupakan karakter yang tercermin dari peserta didik yang memiliki kemampuan kolaborasi, komunikasi, kreatif, dan bernalar kritis sehingga mampu bersaing dalam menjalankan kehidupannya untuk berprestasi dan merdeka dalam hidupnya. Tangguh, peserta didik harus menjadi pribadi yang pantang menyerah dan memiliki mental yang kuat, selalu optimis dan berpikir positif. Berwawasan global, peserta didik harus memiliki keterbukaan akan perkembangan informasi global sehingga peserta didik tidak hanya memiliki pemikiran sempit namun memiliki pemikiran yang luas. Visi ini menggambarkan tujuan yang lebih luas, yaitu melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin global dan teknologi yang semakin maju sambil tetap mempertahankan akhlak dan budi pekerti yang baik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan yang saya lakukan akan berfokus pada pengembangan keterampilan teknologi, meningkatkan kompetitivitas, dan pembentukan karakter yang kokoh pada diri setiap murid. Dengan visi ini, saya berkomitmen untuk membantu murid saya menjadi individu yang religius, berintegritas, berbudi pekerti luhur, dan memiliki wawasannya luas untuk bersaing di era global seperti saat ini. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 1.3. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.